Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita sampai pada kewajiban yang ke-38. Kewajiban yang ke-38 adalah an tatakhalla an sillatika bi ayati hayatin au jama'atin la yakunul ittisalu biha fi maslahati fikratika wa khosatan idza umirta bidzalik. Hendaklah engkau menghindari hubungan dengan organisasi atau jamaah apapun sekiranya hubungan tersebut tidak membawa maslahat bagi fikrahmu, terutama jika engkau diperintahkan untuk itu. Haitsuma wajadta faidatan diniyatan fakhudha fal hikmatu dolatul mu'min. Wa haitsuma wajadta khairan fahawil an takuna syarikan. Walakin alaika an takuna kan nahlati ta'rifu kaifa tarji'u ila khalyatiha. Nah, di mana saja engkau mendapatkan manfaat agama dari siapa saja, dari kelompok mana saja, maka ambillah, karena itu adalah hikmah. Nah, sementara hikmah itu dolatul mukmin, sesuatu barang yang hilang dari seorang mukmin, aina wajadaha fahu ahqu biha. Di mana saja mendapatkan hikmah tersebut, maka dialah yang paling berhak untuk mengambilnya. Nah, lalu di mana saja kamu mendapatkan kebaikan, di mana saja ada proyek-proyek kebaikan, maka berusahalah untuk ikut serta di dalam amal-amal kebaikan tersebut. Nah, tetapi hendaklah kamu menjadi seperti seekor lebah yang mengetahui jalan pulang ke sarangnya. Artinya keberadaan kita di dalam jamaah ini tidak menghalangi untuk berinteraksi dan mengambil manfaat yang banyak dari kelompok-kelompok lain, namun tetap ya kita harus bisa kembali kepada jamaah sebagai basis kita dalam bergerak dan basis kita dalam membangun pemikiran. Hunaka ulama'u wa rabbaniyuna lahum istihadatun takhtalifu an istihadatina fa idza wasikta anna istihadatina hakun fastafid minhum bima la yu'assiru ala istihadika. Terdapat para ulama dan orang-orang robbani, orang-orang yang sholih yang memiliki pandangan atau memiliki istihad, yang istihad mereka itu berbeda dengan istihad kita, istihad yang diputuskan oleh jamaah. Nah, jika engkau yakin bahwa istihad kita benar, maka ambillah manfaat dari pendapat atau istihad para ulama tersebut sebagai wawasan keilmuan, sebagai penambah hasanah ilmu, sebagai penambah wawasan, namun dengan cara yang tidak mengubah pandangan istihad kita. Wa hunaka ittijahatun islamiyatun turidul musyarakata ma'aha ala khairin juz'i antahula bainaka wa baina soffil ladhi tuhaqqiqu biwujudika fihil faraido pala taqta isillata bihadhihi al-ittijahat walakin yanbagi an yakuna walauka wa ta'atuka lil jamaah wa alaihi an tu'allifa qulubaha ulai alal jamaati madamu islamiyin. Nah, terdapat kelompok-kelompok pemikiran yang engkau menginginkan kerjasama atau ikut serta bersama mereka dalam hal-hal yang bersifat parsial, bersifat juz'i. Nah, janganlah keberadaanmu di dalam jamaah itu menjadi penghalang untuk terlaksananya berbagai kewajiban-kewajiban yang dilakukan bersama mereka. Jangan putuskan hubungan dengan kelompok-kelompok tersebut
Nah, tetapi loyalitas dan ketaatan tetap harus diberikan kepada jamaah. Hendaklah engkau mendekatkan ya hati-hati mereka, hati-hati yang kelompok-kelompok pemikiran itu kepada jamaah selama mereka itu adalah orang-orang Islam. Hunaka hayatun wa jama'atun wujuduka fihi wa julusuka ma'a ahliha wa ta'awunuka ma'ahum ismun fa haula'i iyyaka wa iyyahum fala taqmud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Di sisi lain terdapat organisasi atau perhimpunan yang keberadaan, kehadiran dan kerjasamamu dengan mereka itu akan menimbulkan dosa dan kemaksiatan. Maka terhadap kelompok-kelompok atau organisasi seperti ini kita menghindar dan memutuskan hubungannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqmud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Janganlah kalian duduk bersama orang-orang zalim setelah kalian diingatkan. Qad takunu qabla intisabika lil jamaah ma'a amsali haula. Fa 'alaika an tatruka illa idza amaratkal jama'atu bidzalika limaslahatin islamiyatin kama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nu'aim bin Mas'ud an yu'addiya dauran fi mauqi'atil ahzab. Ada kalanya sebelum engkau bergabung ya dengan jamaah ini, engkau berteman, berinteraksi dengan mereka, yaitu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Maka hendaklah kalian memutuskan hubungan dengan mereka, meninggalkan mereka, kecuali jika jamaah memerintahkanmu ya untuk berinteraksi dengan mereka karena ada maslahat yang diharapkan, sebagaimana Rasulullah SAW memerintah Nu'aim bin Mas'ud yang menunaikan perannya dalam perang Ahzab. Nah, di mana Nu'aim bin Mas'ud ini masuk Islam saat Rasulullah SAW bersama para sahabat dikepung oleh pasukan Ahzab. Kondisinya sangat mencekam karena jumlah kaum muslimin 3.000, sementara jumlah pasukan Ahzab itu sekitar 10.000. Nah, dalam kondisi yang sangat mencekam tersebut, nah tiba-tiba ada datang seorang laki-laki dari Bani Gotopan, di mana Bani Gotopan ini salah satu kabilah yang berkoalisi dengan orang Quraisy yang akan memerangi Rasulullah SAW. Nah, Nu'aim ini datang, Nu'aim bin Mas'ud namanya, datang kepada Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Nah, setelah dia masuk Islam, menyatakan keislamannya, dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh aku telah benar-benar masuk Islam dan kaumku tidak mengetahui bahwa aku telah masuk Islam. Maka perintahkanlah kepadaku perintah apa saja yang dapat aku laksanakan. Nah, maka Rasulullah berkata kepada Nu'aim bin Mas'ud, engkau hanya seorang dari pihak kami, maka kembalilah kepada kaummu, dan jika kamu sanggup, takutilah mereka bahwa sesungguhnya merekalah yang lemah dan kami yang kuat, karena sesungguhnya peperangan itu adalah tipu daya, al-harbu khid'ah, ya sesungguhnya kondisi kaum muslimin yang sedang terdesak gitu ya pada waktu itu. Namun Rasulullah ingin memberikan opini bahwa kaum muslimin dalam keadaan kuat, sementara pasukan Ahzab sekalipun banyak mereka berada dalam kondisi lemah gitu. Nah, maka Nu'aim segera berangkat menuju Bani Quraidah. Bani Quraidah ini kelompok Yahudi juga yang bersekongkol dengan pasukan Quraisy yang ingin menggempur Rasulullah bersama para sahabatnya. Nah, setelah sampai kepada Bani Quraidah, Nu'aim berkata kepada mereka, ya janganlah kalian bantu orang Quraisy untuk memerangi Muhammad sebelum kalian
minta jaminan kepada dua sekutu kalian, yaitu Quraisy dan Bani Ghatafan, yakni meminta agar salah seorang pemuka yang terpandang dari mereka dijadikan jaminan atas peperangan ini. Nah, sebab kalau mereka gagal dalam peperangan ini, mereka akan mudah saja untuk kembali ke kampung halaman mereka dengan selamat. Nah, sementara kamu Bani Quraidah yang ada di Madinah yang akan dikorbankan, yang akan dihukum oleh Muhammad dan kawan-kawannya. Nah, maka kau mendengar ungkapan tersebut, ya Bani Quraidah pun menerima saran dari Nu'aim, yaitu untuk mengambil dari pemuka-pemuka Quraisy dan Ghatafan untuk dijadikan jaminan dalam peperangan ini. Nah, setelah itu Nu'aim segera pergi menuju kubu Quraisy dan Ghatafan di luar kota Madinah. Nu'aim mengatakan bahwa Bani Quraidah merasa menyesal memutuskan perjanjian dengan Nabi Muhammad, dan mereka akan meminta tokoh-tokoh dari kalian untuk dijadikan jaminan. Nah, mendengar ucapan itu, maka hilanglah kepercayaan kaum Quraisy dan kaum Bani Ghatafan kepada Yahudi Bani Quraidah, sehingga terjadilah perpecahan di antara pasukan Ahzab, dan mereka gagal mengepung kaum muslimin di Madinah. Bahkan pada akhirnya merekalah yang lari tunggang langgang setelah tenda-tenda mereka porak-poranda ditiup badai gurun yang sangat kencang. Nah, demikianlah peran Nu'aim bin Mas'ud ketika kembali kepada kaumnya, yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan memecah belah pasukan Ahzab. Nah, sehingga kaum muslimin menjadi kuat, dan pada akhirnya kaum muslimin selamat dari kepungan pasukan Ahzab yang begitu besar, ya. Jadi kewajiban yang ke-38 ini memerintahkan kepada kita untuk loyal kepada jamaah, ya. Loyal kepada jamaah dengan memutuskan hubungan dengan jamaah lain, kecuali kalau ada kemaslahatan yang diharapkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.